Kenaikan pensiun guru pensiunan 2026. Siapa yang benar-benar akan mendapatkan manfaat tambahan? Di tengah meningkatnya biaya hidup dan kekhawatiran tentang masa depan dana pensiun di Indonesia, muncul kabar penting yang bisa berdampak langsung pada jutaan pensiunan dan calon pensiunan. Apakah Anda termasuk yang akan menerima kenaikan manfaat? Dan bagaimana pembaruan terbaru pembayaran pensiun BPJS dapat memengaruhi penghasilan bulanan Anda? Tetap bersama kami sampai akhir karena kami akan mengungkap semua detail penting, syarat penerima, serta perkembangan terbaru terkait krisis pensiun di Indonesia. Jika Anda seorang pensiunan, pekerja yang mendekati masa pensiun, atau keluarga yang ingin tetap mendapatkan informasi terpercaya, jangan lupa subscribe sekarang juga, karena channel ini dibuat khusus untuk Anda, menghadirkan update BPJS dan pensiun yang paling penting bagi masa depan finansial Anda. Bayangkan seorang bapak tua duduk di teras rumahnya di pagi hari yang tenang. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah mulai dingin, matanya tertuju pada ponsel di genggamannya. Ada pesan WhatsApp masuk dari grup keluarga, katanya pensiun akan naik 16% mulai bulan depan, dan ada rapel 3 bulan yang sudah menunggu di taspen. Hatinya bergetar. Setelah lebih dari 30 tahun mengajar anak-anak bangsa, dari kelas 1 SD sampai kelas 6, dari generasi yang belajar menulis dengan pensil kayu sampai generasi yang hafal cara pakai gawai sebelum bisa membaca dengan lancar, apakah akhirnya negara memberikan penghargaan yang lebih besar untuk jasa-jasanya? Beliau langsung menghubungi kantor Taspen terdekat, dan jawabannya sederhana, tapi mungkin mengecewakan. Tidak ada aturan baru yang sudah ditetapkan. Inilah kenyataan yang terjadi di banyak kota dan desa di seluruh Indonesia hari ini. Dari Medan hingga Makassar, dari Pontianak hingga Ambon, informasi tentang kenaikan pensiun guru beredar begitu cepat di media sosial dan grup WhatsApp, seolah sudah resmi dan pasti. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks dari sekadar angka persentase yang viral di Facebook dan YouTube. Dan itulah mengapa kita perlu duduk bersama, bicara dengan jelas dan jujur, membahas satu persatu. Apa yang benar-benar terjadi dengan sistem pensiun guru di tahun 2026 ini, siapa saja yang berhak mendapat manfaat tambahan, dan apa yang sebenarnya perlu kamu ketahui agar tidak tersesat di tengah banjir informasi yang belum tentu benar. Mari kita mulai dari akar permasalahannya. Sistem pensiun guru di Indonesia tidak berdiri sendiri. Guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS berada dalam satu payung besar sistem pensiun aparatur sipil negara yang dikelola oleh PT Taspen, singkatan dari Tabungan dan Asuransi Pensiun. Taspen inilah yang selama puluhan tahun menjadi wajah negara di mata para pensiunan, yang setiap bulan memastikan uang pensiun masuk ke rekening, yang mengurus klaim, yang menjadi tempat bertanya ketika ada kebingungan. Dan di tahun 2024, ada momen penting yang menjadi fondasi dari seluruh diskusi kita hari ini. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang menaikkan pensiun pokok PNS sebesar 12% dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Kenaikan 12% itu bukan angka kecil. Bagi seorang guru yang pensiun di golongan 3A misalnya, kenaikan ini berarti pensiun pokoknya naik dari angka yang sebelumnya sudah cukup untuk kebutuhan dasar, menjadi berada di kisaran yang lebih bisa diandalkan. Berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024 yang masih menjadi acuan hingga pertengahan 2026 ini, pensiunan PNS golongan 3 yang mencakup sebagian besar guru berpendidikan sarjana menerima pensiun pokok antara Rp1.748.100 di batas bawah sampai Rp4.029.600 di puncak golongan 3D. Sementara bagi guru yang berhasil mencapai golongan 4, angkanya bisa lebih tinggi lagi, dengan batas atas di golongan 4E mencapai hampir Rp5 juta per bulan. Dan batas minimum pensiun pokok yang berlaku untuk semua golongan tanpa terkecuali ditetapkan pada angka Rp1.748.100, sebuah angka minimum yang menjamin tidak ada satupun pensiunan yang menerima di bawah ambang tersebut. Tapi mari kita bicara jujur, pensiun pokok saja seringkali tidak cukup menggambarkan total penghasilan yang diterima seorang pensiunan guru setiap bulannya. Karena di luar angka pokok itu, ada komponen-komponen lain yang menambah nilai nyata dari apa yang masuk ke kantong setiap bulan.
Ada tunjangan keluarga yang besarnya adalah 10% dari pensiun pokok untuk suami atau istri dan 2% per anak untuk maksimal 2 orang anak yang belum berusia 25 tahun, belum menikah, dan belum memiliki penghasilan sendiri. Ada tunjangan pangan yang setara dengan nilai 10 kg beras per bulan. Ada tunjangan kemahalan bagi mereka yang tinggal di daerah tertentu seperti Papua yang nilainya 12% dari pensiun pokok, dan ada BPJS Kesehatan yang tetap aktif bahkan setelah pensiun, sebuah jaring pengaman kesehatan yang nilainya tidak bisa diukur hanya dengan angka. Jadi bayangkan seorang guru pensiunan golongan 3CE yang memiliki pasangan hidup dan 2 orang anak yang masih dalam tanggungan. Pensiun pokoknya mungkin berada di kisaran Rp3.866.000. Ditambah tunjangan suami atau istri 10% berarti sekitar Rp386.000. Ditambah tunjangan 2 anak masing-masing 2% berarti sekitar Rp154.000 lagi. Belum lagi tunjangan pangan. Ketika semua dijumlahkan, total penghasilan bulanan seorang pensiunan guru kelas menengah bisa melampaui angka 4 juta rupiah. Bukan kemewahan, tapi sebuah fondasi yang bisa berdiri tegak jika dikelola dengan bijak. Sekarang, kita perlu berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, dan ini adalah bagian yang mungkin akan mengejutkan banyak dari kalian yang menonton video ini, sambil berharap mendapatkan kabar baik tentang kenaikan baru di 2026. Berdasarkan klarifikasi resmi dari PT Taspen yang disampaikan melalui akun Instagram resmi mereka pada bulan April 2026, pemerintah belum menerbitkan regulasi atau peraturan pemerintah baru yang mengatur kenaikan gaji pensiun untuk tahun anggaran 2026. Taspen secara tegas menyatakan bahwa kabar tentang kenaikan gaji pensiunan PNS di tahun 2026 adalah tidak benar alias hoax. Bahkan, ada video yang beredar di platform digital yang mencatut nama pejabat negara dan mengklaim ada kenaikan 12% tambahan. Video tersebut disebut oleh Taspen sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan, bukan pernyataan resmi yang sesungguhnya. Wah, ini bukan kabar yang enak didengar. Tapi justru itulah mengapa kita perlu membicarakannya dengan terbuka. Banyak pensiunan guru yang sudah berencana menggunakan uang rapel yang katanya akan datang, mungkin untuk merenovasi rumah, membayar biaya rumah sakit, atau membantu biaya pendidikan cucu. Ketika harapan itu terbentur kenyataan, sakitnya lebih dari sekadar kecewa soal uang. Ini soal kepercayaan, soal harapan, soal harkat dan martabat mereka yang sudah memberikan sebagian besar hidupnya untuk mencerdaskan bangsa. Maka informasi yang benar bukan hanya soal angka, ini soal menghormati mereka dengan kejujuran. Namun ada kabar baik yang sesungguhnya nyata dan sudah terjadi. Di tahun 2026, ada sesuatu yang patut dirayakan oleh para pensiunan PNS termasuk guru, yaitu pencairan gaji ke-13. Ini bukan hoaks, ini nyata, dan datanya langsung dari PT Taspen. Pada tahun 2026, jumlah penerima manfaat gaji ke-13 meningkat dari 3.160.000 menjadi 3.250.000 peserta pensiunan. Total nilai pembayaran pun naik sekitar 400 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya, dari 10,43 triliun rupiah menjadi 10,83 triliun rupiah. Dan pencairannya luar biasa cepatnya, sebanyak 99,14% dari seluruh penerima manfaat sudah menerima dana mereka pada hari pertama penyaluran. Bandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai 96% di hari yang sama. Gaji ke-13 ini dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026, meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. Yang membuatnya semakin melegakan adalah kebijakan bahwa gaji ke-13 tidak dipotong iuran apapun, tidak dipotong cicilan kredit pensiun, dan pajak penghasilan pun ditanggung oleh pemerintah. Jadi pensiunan menerimanya secara penuh, utuh, tanpa potongan. Bahkan Taspen secara khusus menegaskan, apabila ada mitra bayar yang memotong gaji ke-13, pensiunan diminta segera melapor kepada Taspen. Negara melindungi hak ini dengan serius. Ada juga tunjangan hari raya atau THR yang pada tahun 2026 sudah disalurkan sejak awal Maret, jauh sebelum hari raya tiba.
Ini adalah bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memastikan hak-hak tambahan para pensiunan ASN disalurkan tepat waktu dan secara utuh. Kombinasi antara pensiun bulanan yang rutin, gaji ke-13, dan THR menciptakan 3 titik keuangan dalam setahun yang bisa menjadi fondasi perencanaan finansial yang cukup solid bagi seorang pensiunan guru. Sekarang, mari bicara tentang siapa saja yang benar-benar mendapatkan manfaat dari sistem pensiun ini, karena tidak semua guru mendapat perlakuan yang sama. Pertama dan terutama, manfaat pensiun ini hanya berlaku bagi guru yang berstatus PNS. Guru honorer, guru tidak tetap, atau guru yang bekerja di sekolah swasta dengan kontrak yang tidak terhubung ke sistem kepegawaian negara, berada dalam skema yang sangat berbeda dan seringkali jauh lebih tidak terlindungi. Ini adalah realita pahit yang perlu diakui, bahwa sistem pensiun yang kita bicarakan ini adalah hak eksklusif dari mereka yang sepanjang karier mengabdi sebagai pegawai negeri. Di antara guru PNS sendiri, besaran pensiun sangat ditentukan oleh 2 faktor utama. Golongan terakhir saat aktif bekerja dan masa kerja. Seorang guru yang pensiun di golongan 4 berarti ia sudah mencapai jenjang tertinggi dalam hierarki kepangkatan PNS. Mungkin ia adalah kepala sekolah, pengawas, atau guru senior yang punya rekam jejak panjang dan berprestasi. Pensiunannya akan menerima angka yang lebih tinggi dibandingkan rekan sejawat yang pensiun di golongan 3 dengan masa kerja yang lebih singkat. Ini bukan ketidakadilan, ini adalah cerminan dari sistem yang menghargai pengabdian lebih panjang dan tanggung jawab lebih besar. Lalu ada golongan 2 yang mungkin mencakup guru-guru yang memulai karier dengan ijazah SMA atau diploma sebelum kemudian melanjutkan pendidikan. Mereka menerima pensiun pokok antara Rp1.748.000 hingga Rp3.208.000 tergantung golongan dan masa kerja. Sementara golongan 1, yang jarang ditemukan di kalangan guru karena profesi ini umumnya mensyaratkan pendidikan minimum diploma atau sarjana, memiliki kisaran pensiun yang lebih kecil. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa tidak ada pensiunan yang menerima di bawah Rp1.748.100, angka minimum itu adalah garis pelindung yang dijamin negara. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana dengan janda atau duda dari pensiunan guru yang sudah meninggal? Jawaban yang menggembirakan, hak pensiun tidak langsung berakhir ketika seorang pensiunan guru wafat. Pasangan yang ditinggalkan berhak menerima pensiun janda atau duda selama mereka tidak menikah kembali. Ini adalah bentuk perlindungan sosial yang sangat penting, mengingat banyak pasangan dari guru pensiunan yang usianya sudah tidak muda lagi dan tidak memiliki sumber penghasilan mandiri. Jika kemudian sang janda atau duda pun meninggal dunia, hak ini bahkan bisa turun ke anak-anak yang memenuhi syarat. Belum berusia 25 tahun, belum menikah, dan belum memiliki penghasilan sendiri. Negara benar-benar merangkul keluarga para pejuang pendidikan ini hingga ke generasi berikutnya. Ada satu lagi perubahan besar yang perlu dibahas, dan ini justru mungkin yang paling menentukan masa depan sistem pensiun Indonesia dalam jangka panjang. Mulai dari ASN yang baru diangkat di tahun 2026 ke depan, sistem pensiun tidak lagi menggunakan skema lama yang dikenal sebagai pay as you go, di mana pembayaran pensiun para pensiunan saat ini dibiayai langsung dari anggaran pendapatan belanja negara setiap tahunnya. Sistem lama itu memang nyaman bagi pensiunan karena mereka tidak perlu khawatir tentang investasi atau risiko pasar, tapi bebannya terhadap APBN sangat berat, mencapai sekitar Rp166 triliun per tahun, sebuah angka yang sudah lama disebut tidak berkelanjutan oleh Kementerian Keuangan. Skema baru yang akan diterapkan adalah fully funded atau defined contribution, di mana PNS baru dan pemerintah sama-sama menyetor iuran ke sebuah dana yang kemudian dikelola seperti instrumen investasi. Model ini mirip dengan yang sudah lama diterapkan Malaysia melalui Employees Provident Fund atau EPF, dan banyak negara-negara Eropa Utara yang sudah menjalankannya sejak dekade 90-an. Yang penting untuk dipahami oleh para pensiunan guru dan PNS yang sudah lebih dulu pensiun, perubahan skema ini tidak menyentuh hak-hak kalian yang sudah ada. Siapa yang sudah pensiun tetap dilindungi oleh sistem yang lama. Perubahan ini hanya berlaku bagi mereka yang baru bergabung sebagai ASN.
Namun ini tetap penting untuk dipahami oleh guru-guru yang hari ini masih aktif mengajar dan akan pensiun di masa mendatang. Karena perubahan skema berarti perubahan cara berpikir tentang masa pensiun. Dalam skema baru, manfaat yang diterima saat pensiun akan sangat bergantung pada seberapa konsisten iuran disetor selama masa aktif bekerja. Tidak ada lagi kepastian angka pensiun berdasarkan golongan dan masa kerja seperti yang selama ini dikenal, melainkan bergantung pada akumulasi dana dan hasil investasinya. Ini membawa tanggung jawab baru, mengelola karier dengan kesadaran penuh bahwa masa depan finansial di hari tua sebagian ada di tangan sendiri. Kembali ke pertanyaan besar yang menjadi judul kita hari ini. Siapa yang akan mendapatkan manfaat tambahan di tahun 2026? Jawabannya adalah mereka yang memenuhi kriteria untuk gaji ke-13 dan THR, yang keduanya sudah terbukti cair. Mereka yang tinggal di daerah tertentu dan berhak atas tunjangan kemahalan. Mereka yang memiliki tanggungan keluarga dan berhak atas tunjangan suami, istri, dan anak. Dan pada akhirnya, mereka yang secara aktif dan rajin melakukan autentikasi data secara berkala karena ada satu syarat teknis yang tidak boleh diabaikan. Untuk memastikan pembayaran pensiun bulanan tidak mengalami kendala, setiap pensiunan diwajibkan melakukan autentikasi secara rutin, baik melalui aplikasi digital maupun melalui mitra layanan pembayaran seperti kantor pos. Sistem baru yang diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 bahkan sudah membuat pembayaran pensiun dilakukan secara otomatis setiap bulan langsung ke rekening penerima. Ini adalah kemajuan nyata yang membuat para pensiunan tidak lagi perlu mengurus administrasi berulang-ulang setiap bulan hanya untuk menerima hak mereka. Prosesnya lebih cepat, lebih efisien, dan lebih aman. Tapi ingat, autentikasi berkala tetap wajib. Jangan sampai lalai karena kelalaian teknis bisa menghentikan aliran pensiun yang sudah menjadi sandaran hidup. Sekarang izinkan kami berbicara kepada Bapak dan Ibu guru pensiunan yang mungkin sedang menonton video ini. Kami tahu perjuangan kalian tidak mudah. Mengajar bukan sekadar pekerjaan, ini adalah panggilan jiwa yang menuntut kesabaran yang tidak terbatas, kreativitas yang terus harus diperbaharui, dan keikhlasan yang jarang mendapatkan sorotan layak di depan publik. Kalian mendidik anak-anak yang hari ini sudah menjadi dokter, insinyur, pengusaha, bahkan pemimpin bangsa. Tanpa tangan kalian yang pernah menulis di papan tulis, tanpa suara kalian yang pernah menjelaskan pelajaran dengan sabar, mungkin banyak dari mereka tidak akan berdiri di mana mereka berdiri sekarang. Sistem pensiun yang ada hari ini adalah bentuk pengakuan negara atas jasa itu. Memang tidak sempurna, memang ada yang merasa kurang, memang ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, terutama ketika biaya hidup terus naik sementara angka pensiun tidak selalu mengikutinya. Tapi sistem ini ada, bekerja, dan terus disempurnakan. Gaji ke-13 yang cair hampir sempurna di hari pertama, THR yang disalurkan tepat waktu, mekanisme autentikasi yang kini bisa dilakukan dari rumah, semuanya adalah tanda bahwa negara berusaha, meski perjalanan menuju kesempurnaan masih panjang. Yang juga perlu menjadi perhatian serius adalah soal literasi keuangan di masa pensiun. Satu hal yang sering terjadi adalah ketika seorang pensiunan menerima dana pensiun pertama kali atau mendapat gaji ke-13, godaan untuk menggunakannya secara impulsif sangat besar. Mungkin ada desakan dari keluarga untuk merenovasi rumah, mungkin ada ajakan investasi yang terdengar menggiurkan tapi penuh risiko, mungkin ada tekanan untuk membantu anak atau menantu yang sedang kesulitan. Padahal di usia pensiun, kebutuhan kesehatan cenderung meningkat dan biaya perawatan medis tidak murah meskipun BPJS Kesehatan sudah menanggung banyak hal. Dana darurat di masa tua adalah sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Ada baiknya sebagian kecil dari pensiun yang diterima dialokasikan ke instrumen investasi yang aman dan berisiko rendah, seperti deposito atau surat berharga negara retail yang diterbitkan pemerintah. Ini bukan untuk menjadi kaya di hari tua, tapi untuk memastikan ada bantalan ketika kebutuhan tidak terduga datang. Memulai usaha kecil yang sesuai dengan hobi dan kemampuan juga bisa menjadi cara untuk tetap aktif, tetap merasa berguna, dan sekaligus menambah penghasilan tanpa harus bekerja keras seperti di masa aktif dulu. Dan bagi kalian yang hari ini masih aktif sebagai guru PNS dan mulai memikirkan masa pensiun, ada satu pesan penting. Mulailah merencanakan sejak sekarang.
Pastikan data kepegawaian kalian bersih dan akurat. Pastikan golongan, masa kerja, dan tanggungan keluarga tercatat dengan benar di sistem, karena semua itu akan menentukan besaran pensiun yang akan kalian terima. Hindari hoaks dengan selalu mengecek informasi langsung dari sumber resmi, situs PT Taspen, akun media sosial resmi mereka, atau kantor Taspen terdekat. Di era di mana informasi tersebar begitu cepat dan tidak selalu benar, kemampuan untuk memverifikasi adalah kekuatan yang sangat berharga. Di penghujung video ini, kita kembali ke bapak tua yang tadi duduk di teras rumahnya dengan cangkir teh yang sudah dingin. Setelah menelepon Taspen dan mendapat jawaban yang jelas, mungkin harapan tentang rapel 3 bulan itu tidak terwujud hari ini. Tapi yang tetap ada adalah pensiun bulanan yang rutin masuk ke rekening. Yang tetap ada adalah tunjangan keluarga yang membantu. Yang sudah cair adalah gaji ke-13 dan THR yang diterima penuh tanpa potongan. Yang tetap terjaga adalah BPJS Kesehatan yang menemaninya di setiap kunjungan dokter. Dan yang tidak akan pernah diambil siapapun adalah warisan nyata dari 30 tahun mengajar. Ribuan murid yang membawa nilai-nilai, pengetahuan, dan semangat yang pernah beliau tularkan. Pensiun bukan akhir. Ini adalah babak baru. Dan memahami hak-hak kita dengan benar, tidak tertipu oleh informasi palsu, dan merencanakan keuangan dengan bijak adalah cara terbaik untuk memulai babak itu dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bagikan video ini kepada guru pensiunan yang kalian kenal. Informasi yang benar adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Dan jangan lupa untuk terus pantau kebijakan resmi dari pemerintah karena kajian untuk kenaikan pensiun berikutnya memang sedang berlangsung di tingkat Kementerian Keuangan dan ketika keputusan itu datang, kita akan membahasnya bersama dengan fakta yang sama jernihnya.